Misteri Kamar 308 Hotel Samudra Beach, ruangan khusus Nyi Roro Kidul di tepi Samudra Hindia yang berombak ganas di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Berdiri sebuah hotel megah yang menyimpan kisah mistis tak terungkap. Grand Ina Samudra Beach Hotel. Sejak pembangunannya pada era Presiden Soekarno di tahun 1960-an, hotel ini telah menjadi ikon bukan hanya karena arsitekturnya yang mewah pada masanya, tetapi juga karena legenda yang menyelimutinya, terutama yang berkaitan dengan kamar tertentu. Kamar ke-308. Kamar 308 bukan sekadar kamar hotel biasa bagi sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya mereka yang percaya pada kekuatan gaib pantai selatan. Kamar ini adalah singgasana, tempat peristirahatan dan gerbang menuju kerajaan Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Kepercayaan ini telah berakar kuat, diwariskan dari generasi ke generasi, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas hotel itu sendiri. Sejarah dan latar belakang kepercayaan. Kisah Kamar 308 berawal dari visi Presiden Soekarno. Konon, dalam suatu kunjungannya ke Pelabuhan Ratu, Soekarno terpesona oleh keindahan dan aura mistis pantai selatan. Ia ingin membangun sebuah hotel mewah bertaraf internasional di sana sebagai simbol kemajuan Indonesia. Namun Soekarno yang dikenal dekat dengan hal-hal spiritual juga memiliki ketertarikan mendalam pada legenda Nyi Roro Kidul. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa Soekarno sendiri yang menerima petunjuk atau isyarat spiritual untuk mengalokasikan satu kamar khusus bagi sang ratu. Ada pula yang mengatakan bahwa ia sengaja membangun hotel tersebut di lokasi yang diyakini sebagai salah satu gerbang utama menuju istana gaib Nyi Roro Kidul, terlepas dari versi mana yang benar. Sejak awal, gagasan tentang sebuah kamar yang didedikasikan untuk Nyi Roro Kidul telah melekat pada pembangunan hotel. Setelah hotel selesai dibangun, Kamar 308 secara resmi ditetapkan sebagai Kamar Ratu Pantai Selatan. Kamar ini tidak disewakan kepada umum. Sebaliknya, ia dipersiapkan dengan segala kelengkapan yang dipercaya akan menyenangkan sang ratu. Dominasi warna hijau, berbagai macam sesajen tradisional seperti bunga melati, kemenyan, dan aneka jajanan pasar, serta pakaian tradisional Jawa seperti kebaya hijau dan selendang. Aroma wewangian mistis seperti melati dan cendana selalu memenuhi ruangan. Detail dan isi kamar 308. Memasuki kamar 308 bagaikan melangkah ke dimensi lain. Suasananya berbeda dengan kamar hotel lainnya. Aura sakral dan misterius begitu kental terasa. Warna hijau mendominasi dari gorden, spray hingga perabot. Namun hijau di sini bukan sekadar warna, melainkan simbol yang penuh makna, merujuk pada identitas Nyi Roro Kidul. Di dalam kamar terdapat sebuah ranjang besar yang selalu tertata rapi, seolah siap menyambut kehadiran yang tak kasat mata. Di sudut ruangan ada meja kecil yang selalu penuh dengan sesajen segar, diganti setiap hari atau pada hari-hari tertentu yang dianggap keramat. Bunga melati dan mawar tabur memenuhi area sekitar ranjang dan meja sesajen, menebarkan aroma yang khas dan seringkali dianggap sebagai pertanda kehadiran sang ratu. Cermin besar yang menghadap ranjang seringkali disebut-sebut sebagai salah satu medium bagi Nyi Roro Kidul untuk menampakkan diri. Pengunjung yang diizinkan masuk atau mereka yang beruntung kadang mengaku
melihat bayangan atau merasakan aura yang kuat terpancar dari cermin tersebut. Pengalaman dan kesaksian mistis. Sejak dibuka, berbagai kesaksian mistis bermunculan dari orang-orang yang pernah berada di sekitar kamar 308 atau bahkan dari staf hotel sendiri. Beberapa kesaksian yang paling sering diceritakan antara lain. Pertama, aroma melati yang tiba-tiba kuat. Banyak pengunjung atau karyawan hotel yang lewat di depan. Kamar 308 mengaku tiba-tiba mencium aroma melati atau kamboja yang sangat kuat. Padahal tidak ada sumber bunga di dekatnya. Aroma ini sering dianggap sebagai pertanda Nyi Roro Kidul sedang berkunjung. Kedua, perubahan suhu drastis. Udara di sekitar kamar, bahkan di koridor, kadang bisa terasa sangat dingin meskipun pendingin ruangan tidak menyala penuh, atau justru terasa hangat seperti ada keberadaan energi tertentu. Ketiga, penampakan sosok wanita berbaju hijau. Beberapa orang mengaku pernah melihat sekilas sosok wanita cantik bergaun hijau melintas di koridor dekat kamar 308 atau bahkan berdiri di balkon kamar. Keempat, suara-suara aneh. Ada laporan tentang suara gemericik air, bisikan, atau bahkan tawa yang terdengar dari dalam kamar yang seharusnya kosong. Kelima, pergerakan benda. Meskipun jarang, ada cerita tentang sesajen yang berpindah posisi atau kain selendang yang tampak bergerak sendiri di dalam kamar. Keenam, mimpi dan meditasi. Para peziarah atau mereka yang sengaja datang untuk mencari berkah dari Nyi Roro Kidul seringkali melakukan meditasi di depan kamar atau di area pantai dekat hotel. Beberapa dari mereka mengaku mendapatkan petunjuk, penglihatan, atau bahkan bermimpi bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Ritual dan penghormatan. Kamar 308 dijaga dengan sangat ketat dan dihormati. Pihak hotel memiliki staf khusus yang bertanggung jawab untuk merawat kamar ini, menjaga kebersihannya, dan mengganti sesajen secara rutin. Mereka melakukan ini bukan hanya sebagai bagian dari tradisi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan keyakinan akan keberadaan sang ratu pada malam-malam tertentu yang dianggap keramat dalam penanggalan Jawa. Kamar 308 menjadi pusat perhatian. Banyak peziarah, spiritualis, atau masyarakat umum yang datang khusus untuk melakukan ritual, memohon keberkahan, keselamatan, atau bahkan kekayaan. Mereka akan meletakkan sesajen tambahan di depan pintu kamar atau di area pantai terdekat, memanjatkan doa, dan berharap dapat merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul. Perspektif ilmiah dan budaya. Dari perspektif ilmiah, fenomena yang terjadi di sekitar kamar 308 bisa dijelaskan secara rasional. Aroma wewangian mungkin berasal dari sesajen itu sendiri atau sisa-sisa wewangian yang digunakan secara rutin. Perubahan suhu bisa disebabkan oleh sirkulasi udara atau perbedaan kelembaban. Penampakan bisa jadi adalah ilusi optik atau sugesti psikologis yang kuat akibat keyakinan yang mendalam. Suara-suara bisa jadi hanya imajinasi atau suara alam yang dipersepsikan berbeda. Namun, dari perspektif budaya dan kepercayaan lokal, kamar 308 adalah manifestasi nyata dari kosmologi Jawa. Nyi Roro Kidul bukan sekadar mitos, melainkan sebuah entitas yang diyakini memiliki kekuatan dan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia di pesisir selatan. Kamar 308 berfungsi sebagai titik fokus
sebuah jembatan antara dunia manusia dan alam gaib. Nyi Roro Kidul, keberadaannya memperkuat identitas budaya dan spiritual masyarakat setempat, sekaligus menarik wisatawan yang tertarik pada hal-hal mistis. Hotel Samudra Beach sendiri telah memanfaatkan legenda kamar 308 ini sebagai daya tarik unik. Ini menjadi salah satu fitur yang membedakan mereka dari hotel lain, menarik para pelancong yang mencari pengalaman berbeda atau mereka yang memang tertarik pada wisata spiritual dan mistis, kontroversi, dan ketakutan. Meskipun menarik, kamar 308 juga memiliki sisi kontroversial dan menimbulkan ketakutan. Beberapa orang menganggap ritual pesugihan yang sering dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul sebagai praktik terlarang dan berbahaya yang bisa berujung pada tumbal atau kemalangan. Kisah tentang orang yang celaka karena melanggar aturan di pantai selatan, seperti memakai baju hijau dan terseret ombak, seringkali dihubungkan dengan kemarahan sang ratu. Bagi mereka yang tidak percaya, kamar 308 mungkin hanya sebuah kamar hotel yang dirawat dengan baik dan dijadikan objek wisata mistis. Namun, bagi sebagian besar masyarakat lokal dan peziarah, kamar 308 adalah bukti nyata keberadaan Nyi Roro Kidul, sebuah tempat yang harus dihormati dan tidak boleh diperlakukan sembarang. Kesimpulan, kamar 308 di Grand Ina Samudra Beach Hotel tetap menjadi salah satu misteri paling menarik di Indonesia. Lebih dari sekadar kamar hotel, ia adalah sebuah situs budaya, spiritual, dan mitologis yang hidup. Ia adalah perwujudan dari keyakinan mendalam masyarakat Jawa terhadap Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang legendaris. Meskipun era modern terus berjalan dan sains mencoba menjelaskan fenomena, kamar 308 tetap teguh sebagai simbol. Ia adalah pengingat bahwa di negeri ini batas antara realitas dan mitos seringkali begitu tipis, dan ada kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang terus menjaga dan mempengaruhi kehidupan kita, terutama di sepanjang garis pantai selatan yang penuh misteri. Baik Anda percaya atau tidak, kehadiran kamar 308 akan selalu menjadi pengingat abadi akan kekuatan legenda dan pesona mistis Sang Ratu Laut Selatan.